dimohon berdiri. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Burahim SPD MPD. Kepada Bapak Burahim kami persilakan. Doa ini saya akan pimpin secara Islam, dan bagi yang non Muslim silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa biyatan fil jasadi wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minal lawat wa indal ishab. Allahumma inna ala sikrika wa syukrika wa sin ibadatik. Allahumma bi berdana wa wali dewa maka marayana rabbayana sakira
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Umum KONI Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara keputusan nomor 21 tahun 2022 tentang susunan personalia pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Konawe Selatan masa bakti 2022-2026. Pelaksana tugas Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelaksana tugas Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Tenggara menimbang dan seterusnya mengingat Undang-Undang Nomor 3 dan seterusnya memperhatikan keputusan musyawarah olahraga kabupaten Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Konawe Selatan yang diadakan pada tanggal 20 Maret 2022. Dua surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Konawe Selatan nomor 1 garing konsel garing 3 garing 2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal permohonan surat SK kepengurusan Komite Olahraga Nasional Kabupaten Konawe Selatan dan surat nomor 02 konsel garing 3 dan 2022 tanggal 21 Maret perihal pengukuhan dan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Konawe Selatan masa bakti 2022-2025. Memutuskan menetapkan pertama, mengukuhkan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Konawe Selatan masa bakti 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan satu-satunya yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Konawe Selatan masa bakti 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ketentuan pertama untuk menjalankan organisasi dan bertanggung jawab sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar dan dalam tangga dan petunjuk organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Maret 2026. Keempat, apabila kemudian hari terdapat keliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan penunjukan kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana tersebut. Ditetapkan dari pada tanggal 22 Maret 2022. KONI Provinsi Sulawesi Tenggara, Pelaksana Tugas Ketua Umum Laure Suryono dicap dari tanda tangannya. Lampiran surat keputusan Pelaksana Tugas Ketua Umum KONI Sulawesi Tenggara nomor 41 tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang susunan personalia pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Konawe Selatan masa bakti 2022-2026. Pelindung Penasehat Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Kepolisian Resort Konawe Selatan, Komandan Kodim Satu Kota Kendari, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Konawe Selatan. Dewan Penyantun Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Bapeda Kabupaten Konawe Selatan, Kepala BPKD Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan. Pengurus harian kepada yang saya sebutkan mohon mengambil tempat dan akan saya bacakan dari belakang. Komisi Media dan Humas, Ketua Hidayatullah SP MSI, Wakil Ketua Haja Siti Hafsah SIP MSI, Anggota Herman Ingurah Paddi Santoso, Mahidin Ramaludin SH, Erik Wibowo SH, Ashar Hamka S, Saprudin Erlin Akbar Pridiansa, Kasran. Komisi Kesehatan, Ketua Dr. Boni L. Permana, Wakil Ketua Agus Salim, Anggota Dr. Rahmat, Anggota Ahmad Lubis, Alimin PSKM, Hasriani AMD Cap, Adi Anggriawan Eskep Nurse MCAP. Komisi Internal Auditor, Ketua Pujiono SHMH, Wakil Ketua Junaid, Anggota Ahmar SL SH,
Jeki Catur Pribadi, Akbar Liambo, Agus Jatmiko, Haji Rahman, Muhammad Saiful Wijaya Eskom. Komisi Penerapan Iptek Olahraga, Ketua Asrudin A. Mangidi, ST MPW. Wakil Ketua Wahyudin SE, Anggota Nurwan Esos, Herman Porondosi SIP, Imam Sujono, Eko Saswianto, Kamil, Hendrawan Sepriadi. Komisi Hukum, Ketua Samsudin SH MH Cil, Wakil Ketua Salim SH, Anggota Lahamildi SH, Anggota Jun Kusumadewi SH, Anggota Indriati SH, Anggota Uun Adrianto SM, Jumriyadi SKM. Komisi Promosi dan Pemasaran, Ketua Saribana Esos, Wakil Ketua Aswan Yasin SE MSI, Anggota Halik Sondeng, Muhammad Pamsahanda SE, Sablianta, Rendra Alam Lamuse SE SH, Muhammad Idul Akbar. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Ketua Dr. Awaludin, Wakil Ketua Haja Yuliati Suparjo, Anggota Erwin Iqbal, Asrudin, Irfantri, Darman SPD. Bidang Pembinaan Prestasi, Ketua Indra Rusdin, Asra Abu Nawas SSI, Dirwan SPD MPD, Jamran, Aspul Esos I, Laoke, Rianto SE. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ketua Wawan Suhendra, Wakil Ketua Dr. Ani Naim T MSI, Dr. Eni Samaya, Anggota Dr. Eni Samayasi, Ibrahim, Laode Rashid, Irfandi, Haji Kasim Beddu. Bidang Organisasi, Ketua Erawan Suplayuda SPD MPD, Wakil Ketua Erik Setiawan SH, Anggota Juhir ST, Sasliansa, Bio Habri Oktora, Bustamin Lamalau, Ibar Madansyah. Wakil Bendahara 7, Ardiansa. Wakil Bendahara 6, Asman SPD. Wakil Bendahara 5, Wayan Dharma SPMAP. Wakil Bendahara 4, Nigustu Putu Dewi Saputri SSI. Wakil Bendahara 3, Haja Aryati SKM. Wakil Bendahara 2, Haja Siti Hadijah Esos MSI. Wakil Bendahara 1, Ismail Marzuki SPD. Wakil Sekretaris 6, Binmas Mangide Esos. Wakil Sekretaris 5, Taufik SH MH. Wakil Sekretaris 4, Haji Irwan SE MSI. Wakil Sekretaris 3, Eko Hasmawan Baso Esos. Wakil Sekretaris 2, Masrudin SPD MSI. Wakil Sekretaris 1, Yusran SPD. Wakil Ketua 6, Samsu SP MSI. Wakil Ketua 5, Hajjah Hasdawati SE. Wakil Ketua 4, Dr. Randus Iputu Darta MT. Wakil Ketua 3, Dr. Randus Nisba Nur Rahim MSI. Wakil Ketua 2, Mujahidin SPD SH MH. Wakil Ketua Umum 1, Burahim SPD MPD. Bendahara Umum, Syahwal Jailani SIP. Sekretaris Umum, Insinyur Haji Adiwarsa Toar MSI. Ketua Umum, Adijaya Putra Bebus Mkom. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan pengurus KONI Kabupaten Konawe Selatan.
Pilih KONI Kabupaten Konawe Selatan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sebelum pelantikan saya lakukan, saya anggap perlu untuk meningkatkan beberapa sebagai pengurus KONI Kabupaten Konawe Selatan masa bakti 2022-2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, selalu memberikan kekuatan, kebenaran dan keberhasilan dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cinta ini. Amin. Penyerahan bendera Pataka Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Konawe Selatan oleh Ketua KONI kepada Ketua KONI Konawe Selatan masa bakti 2022-2026. Saya serahkan petaka KONI ini untuk disebarkan di seluruh jazirah Kabupaten Konawe Selatan. Siap, alhamdulillah kami bersedia menerima petaka KONI Konawe Selatan untuk selanjutnya kami kibarkan di seluruh pelosok Konawe Selatan untuk kemajuan olahraga Konawe Selatan.
Selamat bertugas kami ucapkan kepada Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan masa bakti 2022-2026. Acara selanjutnya penandatanganan berita acara. Cek tes 1 2. Acara Cek, selanjutnya tes. sambutan Ketua Umum KONI Kabupaten Konawe Selatan. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang malam ini mewakili Pak Bupati Konawe Selatan. Tadi sejatinya kami tadi siang di Rujab sudah meminta izin, meminta waktu beliau, tapi karena ada hal lain dan agenda lain sehingga beliau menugaskan Pak Sekda untuk bersama-sama kita di agenda pelantikan pada malam ini. Yang kami hormati, kami banggakan Pelaksana Ketua KONI Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara saya Bung John atau lebih akrab nama lengkap Laude Suryono, teman-teman pengurus KONI Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada malam ini, ada saudara kita Kim, teman-teman yang lain, selamat datang. Yang kami hormati, kami banggakan, tentunya kami cintai bersama teman-teman pengurus KONI Kabupaten Konawe Selatan yang pada malam ini alhamdulillah telah resmi kita dikukuhkan bersama, dilantik oleh Bung Ketua KONI Provinsi. Semoga bersama-sama saling bahu-membahu. Amanah, keberkahan pada malam ini kita jaga semata-mata demi memajukan olahraga di Konawe Selatan. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Maha Esa bahwasanya pada malam ini kita semua masih diberikan kekuatan, terutama nikmat kesehatan, sehingga di tengah hujan yang lebat ini, pada malam ini kita semua masih bisa bersama berkumpul di tempat ini guna melangsungkan acara pengukuhan KONI Kabupaten Konawe Selatan. Tak lupa pula salam dan taslim kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena tanpa beliau kita masih ada di zaman jahiliyah, dibawa dari tempat gelap ke tempat terang. Mudah-mudahan di kemudian hari kita dapatkan syafaat dan doa dari beliau di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ketua Umum KONI
Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Sekda, tidak banyak yang kami dapat tawarkan pada program utama kami. Kemarin waktu di Musda, sudah saya sampaikan, lebih baik kita mengaku orang baru di bidang organisasi KONI ini. Ibarat kata kita membangun KONI ini mudah-mudahan mulai dari bawah. Ibarat membangun sebuah rumah mulai dari fondasi, tiang, kemudian dinding dan atap. Tidak malu saya sampaikan, ya organisasi olahraga ini baru pertama kali untuk kami. Tapi satu yang pasti bahwasannya dengan pengalaman kami di bidang manajerial, sehingga kemarin juga Pak Bupati tanya saya, yang paling utama terutama kita harus benahi adalah sistem manajerial daripada KONI Kabupaten Konawe Selatan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Bung Ketua Umum, bahwasanya kami ada di sini bukan untuk mencari kesalahan ataupun juga membanding-bandingkan dengan yang lama. Malah kemudian kami berharap keberadaan kami ini justru menjadi pemersatu dari perbedaan-perbedaan yang ada di Konawe Selatan. Baik orang politik, orang birokrasi, para atlet, ya semua bisa kita satukan dalam bingkai KONI Konawe Selatan. Maka dari itu Pak Ketua, Pak Sekda, izin saya laporkan tadi siang juga sempat ada wawancara singkat dengan Pak Bupati. Dia sampaikan kepada saya juga bingung tadi antara anak atau ketua KONI. Pak Bupati sampaikan, apa yang kamu lakukan nak? Jadi ketua KONI hari ini. Saya sampaikan Pak Bupati, insya Allah Pak, dengan dukungan Pak Bupati, Pemda Konawe Selatan, yang paling utama pertama kami akan benahi manajemen secara transparan, akuntabel dan terukur. Konkretnya adalah kita akan bersama-sama dengan Pengcap. Jadi ada sistem keterbukaan. Paling konkret adalah kita akan bedah bersama Pemda mana cabur-cabur yang menjadi skala prioritas. Nanti setelah itu kita ajukan anggaran dan program, kita bersama-sama tanggung jawab bersama Pengcap. Jadi jangan, mohon maaf, sekali lagi saya katakan tidak mencari kesalahan. Tapi kita coba rubah paradigma lama manajemen KONI ini. Jangan cuma ketua KONI, sekretaris KONI, atau orang segelintir orang saja di KONI yang tahu anggaran ini. Kita mau tiap Pengcap, tiap cabur, mulai dari penyusunan program sampai penganggaran dia tahu. Ada saya sampaikan Pak Bupati, kita akan berikan berita acara. Kalau dia tambah anggaran, kita sepakati anggarannya. Kalau mesti dikurangi, ya kita sepakati dikurangi. Itu yang saya sampaikan Pak Ketua, tadi saya sampaikan Pak Bupati. Selanjutnya kami juga sebagai Ketua KONI itu baru, saya secara khusus meminta support, dukungan penuh dari Pak Bupati. Ya, bukan saja soal atensi, tapi juga soal anggaran. Karena sebagai contoh saya kelakar tadi sama Pak Bupati, Kota Kendari Pak, kenapa bisa turnamen, eventnya ada 15 miliar dianggarkan oleh Wali Kota Kendari. Kenapa Konsel yang begitu luas, lebih luas wilayah dari Kota Kendari ini, malah begitu banyak atletnya yang ada di Konawe Selatan, kalau perlu 20 miliar untuk KONI Konawe Selatan. Makanya saya sangat senang ada kakanda saya Pak Sekda pada malam ini. Mudah-mudahan ini bisa disahuti dari tim anggaran daerah agar supaya tujuan kita dengan pola manajemen yang baru ini, ya, baik prestasi maupun membantu Pemda dalam rangka menyehatkan masyarakat, apalagi di tengah pandemi ini bisa kita wujudkan bersama. Sehingga tidak muluk-muluk, insya Allah Pak Sekda, Pak Ketua Umum, Pak Bupati sampaikan dua hal. Yang pertama dengan fasilitas Konsel. Kalau Ketua Gurus KONI Provinsi berjepakati ke depan, Konsel insya Allah siap jadi tuan rumah Porpro. Yang kedua, ini pesan untuk teman-teman pengurus yang baru dilantik. Kita berharap mengembalikan kejayaan olahraga di Konawe Selatan. Dengan apa? Menyabat peringkat pertama di Porpro. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Pemda ini bisa kita wujudkan. Tapi saya menyadari bahwasanya sesuatu yang singkat ini, karena saya dengar di akhir tahun akan ada Porpro, tentunya terlalu muluk-muluk kalau kita bilang juara satu umum. Minimal target kita saudara-saudara sekalian bisa masuk 5 besar. Dan itu saya sampaikan ke Pak Bupati tadi di Rujak. Insya Allah dengan dukungan Pak Bupati beserta tim keuangan daerah, mudah-mudahan dari ranking 5 bisa jadi 3 besar. Saya kira itu Pak Ketua, teman-teman sekalian, Pak Sekda yang saya hormati. Dan selanjutnya mungkin sebelum mengakhiri saya menyampaikan
berulang-ulang. Dalam setiap organisasi tidak ada orang yang hebat. Tidak mungkin berjalan one man show. Ya, sebuah organisasi yang hebat dengan output yang luar biasa apabila antara ketua sampai pengurus di bawah bersatu padu. Mari sekali lagi kita singkirkan perbedaan, baik perbedaan politik, ada mungkin perbedaan soal posisi, mohon maaf, ada yang tidak cocok tempatnya di mana. Ini kan soal posisi saja. Tapi yang paling pasti, satukan hati kita, satukan tekad kita, bagaimana kemudian olahraga Konawe Selatan ini bisa maju ke depan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan PLT Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang terhormat Bapak Bupati Konsel, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Konsel. Yang terhormat Ketua Umum terpilih KONI Kabupaten Konawe Selatan, saudara saya, abang saya, Bang Adi. Yang terhormat Kadispora Kabupaten Konsel. Yang terhormat para pengurus KONI, dalam hal ini ada Pak Sekum, ada Humas Pak Suwarman, dan ada Wakil Ketua 2, Saudara Arif Rahman yang juga dirut Perusda Konsel. Yang terhormat para pengurus KONI yang baru saya lantik, saya ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Mudah-mudahan KONI Konsel ke depan itu bisa lebih baik, bisa meningkatkan prestasi, dan bisa lebih dinamis. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri acara pelantikan KONI Kabupaten Konawe Selatan periode 2022-2026. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang dicintainya, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat di hari kemudian. Saya selaku PLT Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tenggara sangat berterima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan musyawarah sampai pada pelantikan pada malam hari ini dalam waktu sekitar 2 minggu sejak saya lakukan karateker di Kabupaten Konawe Selatan, membentuk panitia dan melaksanakan musyawarah kemarin, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mengadakan pelantikan. KONI Kabupaten Konawe Selatan ini bagi saya baik selaku PLT Ketua Umum maupun sebagai pribadi sangat mengapresiasi baik tujuan malam hari ini. KONI akan, Pak Bupati Konawe Selatan akan memberikan anggaran yang bagi saya itu sudah maksimal, artinya bahwa dalam 1 tahun itu terdiri dari 365 hari, sekitar 52 minggu. Artinya kalau anggaran itu 12 miliar Pak, setiap hari itu ada pertandingan dengan anggaran sekitar 30 juta.
Dan saya yakin apabila semua cabur melakukan mencari bibit, melakukan kejuaraan-kejuaraan, di samping masyarakat akan sehat, maka pasti akan muncul bibit-bibit baru dengan anggaran 12 miliar. Kami ini Pak di provinsi sudah menghabiskan anggaran sekitar 37 miliar Pak. Tertinggi sepanjang sejarah Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah pada PON hasilnya 5 medali emas. Dan terakhir pada tahun 2022 anggaran saya itu sekitar 10 miliar. Anggaran sekretariatan 2,5 miliar, bantuan untuk pelaksanaan Poprov itu sekitar 7,2 miliar. Bagi saya pada waktu itu DPR, saya katakan, kok anggarkan ataupun tidak, Poprov tetap saya laksanakan. Kenapa? Karena saya tahu persis, saya sebagai Dirut Perumda, banyak investor yang masuk Sulawesi Tenggara. Sehingga ke depan, pada pertandingan Poprov maupun kejuaraan-kejuaraan yang akan diadakan oleh KONI Provinsi bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kota dan cabur, mungkin sudah akan tertulis. Di sini Ban Sultra, di sini Beng Penin, di sini Antam. Kalau di Konsel itu saya yakin ada beberapa smelter, ada Ivis Deko, ada Macita. Ya mungkin di pertandingan-pertandingan itu, mungkin sponsornya sudah perusahaan-perusahaan itu. Sehingga ke depan saya berharap kepada Dirut Perusda Konsel untuk membantu seluruh pelaksanaan olahraga. Kita sebagai saudara, sebagai teman. Kita sebagai saudara, sebagai teman harus saling bahu-membahu. Harus saling membantu. Saudara sebagai pengurus KONI Provinsi harus mengurus KONI Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karena itu, Pak Ketua KONI terpilih, saya berharap ini bisa bekerja sama dengan bagus. Perumda, perusahaan-perusahaan yang ada, pemerintah daerah bahu-membahu untuk membesarkan KONI Kabupaten Selatan. Karena bagi saya, ini adalah kebanggaan saya pribadi. Ada teman saya yang menjadi ketua KONI. Ada saudara saya menjadi ketua KONI. Saya Pak, saya terus terang aja waktu KONI Kabupaten Tengah, saya mau nunjuk eselon 3 tapi dia tidak berani. Takut ditunjuk kali ya. Karena dia hanya teman saya yang berpotensi menjadi ketua KONI. Tapi dia nggak mau Pak. Tadi malam ada kejadian lucu lagi. Di KONI Kongkep, ini saya buka aja. Ternyata yang maju ketua itu pernah tinggal di lorong saya. Saya nggak tahu juga pada waktu itu pernah saya timpu waktu mahasiswa atau enggak. Tapi dia datang langsung ambil tangan saya, suruh pukul kepalanya. Malu juga saya Pak. Tapi itulah pertemanan. Nanti menjadi ketua KONI, baru saya kenal teman saya. Besoknya tadi yang datang ketua DPR-nya. Ketua DPR-nya itu senior saya di ekonomi. Malu juga saya Pak, saya mau bilang apa lagi. Udah terjadi. Oleh karena itu saya berharap kepada Ketua Umum KONI terpilih, Kabupaten Konsel, ya mudah-mudahan ke depan bisa menjadi tuan rumah, saya doakan. Ya kalau Pak Adi sudah menjadi ketum KONI dan bisa diadakan di Konsel kan bisa kita datang Pak, walaupun bukan lagi kita pengurus KONI Provinsi. Karena kami berakhir itu di Oktober tahun 2023. Di Oktober 2023 kami berakhir kepengurusan. Saya berharap pada pelantikan ini saya sampaikan salam kepada Pak Bupati, terima kasih banyak sudah banyak membantu KONI baik dari segi penganggaran, dukungan, dan sehingga pada malam hari ini bisa kita adakan pelantikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang membantu pelaksanaan ini secara full. Baik dari segi penganggaran, keamanan, ketertiban, dan semua. Sehingga pelaksanaan kita mulai dari pemilihan sampai pelantikan ini bisa berjalan bagus.
Saya tadi malam berbicara dengan Pak Gubernur mengenai pelaksanaan Poprov. Itu kita akan laksanakan pada Desember, sudah pasti insya Allah. Desember, dan pemerintah provinsi sedang giat-giatnya membangun seluruh fasilitas. Fasilitas ada sirkuit, ke depan kita sudah punya stadion, dan kita punya Gor Apriani itu nanti akan dibangun, dan sekaligus juga bisa menjadi teman wisata. Itu hampir sama dengan Taman Ismail Marzuki. Jadi itu ada tempat itu antara perpustakaan dan gor itu akan dibangun untuk sebagai kayak kafetaria, tempat istirahat setelah berolahraga. Stadion Laki Dende itu lagi sedang gencar-gencarnya dibangun. Masalah tanah sudah diselesaikan, ganti ruginya kalau nggak salah itu sekitar 10 miliar. Itu sudah juga akan dibayar oleh Pemprov. Dan disitulah nanti kantor KONI berdiri, Dispora berdiri, dan semua cabur berdiri. Itulah kantornya nanti di Stadion Laki Dende itu. Poprov juga sedang dibangun, baik stadion di Buton, dayung di Kota Bau-Bau, lapangan bola juga di Bau-Bau, itu semua sedang giat-giatnya dan kita akan selesaikan sebelum pelaksanaan Poprov. Itulah cita-cita dari almarhum mantan Ketua Umum kami, Ibu Agista Aryani, cita-citanya untuk membangun seluruh sarana dan prasarana olahraga, dan insya Allah itu bisa kita laksanakan. Terima kasih kepada kita semua. Sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Sambutan Bupati Konawe Selatan dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekda Konawe Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Saya mengajak kita semua sebagai umat yang beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah kesibukan kita masing-masing pada malam ini, kita berikan salah satu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah prosesi pelantikan dan pengukuhan Ketua KONI terpilih Kabupaten Konawe Selatan dapat kita laksanakan. Yang saya hormati Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir di tengah kita Pak Wakil Ketua, Pak Sekum, yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati Ketua Umum KONI Konawe Selatan dan seluruh jajaran, yang saya hormati tentu saja panitia pelaksana dan juga caretaker pelaksana tugas KONI Konawe Selatan yang telah bekerja keras dan memfasilitasi sehingga pelaksanaan dari awal sampai hari ini dapat terlaksana dengan baik. Salam dan salawat tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah di akhir zaman kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian, terkhusus kepada Ketua KONI Konawe Selatan, baru saja saya menyimak baik-baik Adinda. Statement pertama itu menurut saya itu poin yang pertama.
Oleh karena ini saya diberikan amanah oleh Pak Bupati. Pertama, saya lihat tadi wajah-wajahnya semangat semua. Seperti di lambang KONI itu kan seperti api, bakar semangat. Kebetulan juga pengurusnya ini semangatnya mudah-mudahan semua. Ada 2 poin yang saya sampaikan mewakili pemerintah daerah. Yang pertama, di depan kita Desember yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, KONI Provinsi, bahwa ada agenda penting yang harus kita persiapkan, yaitu Desember insya Allah. Tentu saja rekan-rekan semua pengurus Pencap tingkat kabupaten mempersiapkan diri program jangka pendek karena hitungan bulan, Pak. Biasanya mekanisme dari kita siklus perubahan anggaran itu setelah diaudit oleh tim BPK. Kemarin saya sudah diskusi, beliau memberikan arahan setelah mungkin awal Mei lah paling lambat. Berarti teman-teman semua Pencap segera menyusun rancangan kegiatan untuk mempersiapkan dari kalau salah 32 cabur. Nanti saya tadi lihat SK-nya sebagai Dewan Penyantun tim anggaran pemerintah daerah. Kita akan mendiskusikan sebelum kita bawa ke DPR. Jadi matang dulu di tim TAPD, kemudian di cabur-cabur semua, meyakinkan kita bahwa itu olahraga di samping prestasi, juga tadi saya menyimak ada sisi pariwisatanya. Yang kedua, tentu jangka panjang, karena kan pengurusan KONI sampai 2026. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Menurut saya ada satu poin yang harus kita elaborasi berkaitan dengan Pencap. Kita ada stadion. Mungkin ada baiknya teman-teman semua, rekan-rekan semua terpusat di sana. Jadi Pak Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan bisa secara simultan, ini Pencap 1 sampai 32 sekaligus melakukan koordinasi pada saat-saat tertentu. Itu akan lebih tepat, karena saya lihat tadi teman-teman pengurus KONI juga sebagian besar adalah Pencap, ya, pengurus cabang olahraga. Jadi akan lebih mempercepat. Kemudian yang berikut tentu kita juga perlu ada dukungan politik. Untuk kemarin pada saat Pak Bupati menyampaikan olahraga ini adalah perlu dukungan politik dari seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Ya, karena berkaitan dengan di samping dia harus prestasi juga membuat orang datang dengan senangnya. Ya. Coba kita bayangkan Konawe Selatan pernah menjadi tuan rumah Pekan Olahraga tingkat provinsi. Dalam kondisi saat itu yang belum terlalu memadai, baik dari sisi infrastruktur maupun fasilitas lain, tapi mampu dilakukan. Tadi saya dengar lagi kebanggaan kita sudah statement, siap jadi tuan rumah. Nah, tentu kita perlu ada dukungan kolaborasi. Nah, alhamdulillah dengan pernyataan-pernyataan ini mari kita dukung. Tidak bisa kalau hanya Pak Ketua sendiri, tidak mungkin. Ya, mulai dari sekretarisnya, Pencapnya, semua. Oleh karena ini jangan terlalu lama-lama, Pak. Euforianya jangan terlalu lama-lama, segera saja. Karena kalau saya hitungan tadi sekarang akhir Maret, kita tinggal 8 bulan, Pak. Hari hanya sudah jelas kita ada di bau-bau atau di buton. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan mudah-mudahan setelah selesai acara ini di benak kita masing-masing, saya kebetulan juga Pencap. Ya, betul Pak. Saya kemarin sudah laporan sama Pak Ketua, Pak Anton Timbang. Ya, apalagi Pak Gubernur sangat merespon. Tadi saya baca di media tidak mau kalah dengan Mandalika. Betul Pak.
Jadi tadi yang sampaikan Pak Ketua Umum, kita sebenarnya memiliki kemampuan dan potensi sumber daya alam melalui misalnya kemarin saya dengar dibantu Antam, perusahaan-perusahaan. Nah, di Konsel jangan terlalu lama diam Pak Perusda. Ya. Masa kita ini kan ya harus disampaikan. Maka ini kalau sudah ada masing-masing pencap punya proposal, kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, ya ada baiknya Bapak Perusda, Ketua Kadin, apalagi PTSP ada di sini, dia mau lari kemana sebenarnya? Dengan tujuan kita adalah membangun daerah kita, kita tidak secara pribadi-pribadi. Apalagi oleh Ketua tadi secara transparan. Ya, ini kadang-kadang yang kita lihat manajemennya yang buka tutup. Jadi hanya orang tertentu yang dibuka, orang yang lain-lain tidak dibuka. Tapi kalau tadi saya mengamati, saya menyimak, mudah-mudahan insya Allah transparan, itulah salah satu model manajemen modern saat ini. Kalau kita mau maju, kita harus satu visi misi. Tujuannya masa, coba bayangkan, kita sekarang ini 336 desa, 25 kecamatan, 15 kelurahan. Penduduk terbesar kedua setelah Kota Kendari. Misalnya bola itu kan 25 orang. Masa kita tidak dapat dari 300 sekian ribu orang itu? Tapi kemarin sering saya main-main, kalau bisa ya ada Pak Naim sini. Saya masih main bola Pak sampai sekarang. Insya Allah hari Kamis Bupati Konawe Utara mau main di Konsel. Jadi sifatnya kita membangun komunikasi silaturahmi sehingga kalau misalnya 25 orang ya silakan PSSI-nya ajukan proposalnya apakah mau U16, U19, U23. Jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Dulu waktu kita ke Raha, Porprov, kebetulan saya ketua PSSI. Pemainnya sebagian kita rekrut dari anak-anak 725 Pak. Sampai dengan senjatanya bawa ke sana. Iya. Setelah dikala komandannya turun tarik. Ya, jadi semacam ilustrasi saja. Saya yakin dan percaya, tentu saja mohon dukungan Pak Ketua KONI Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu pun tadi memang yang dipikirkan 17 kabupaten kota termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita ini Pak termasuk pintu gerbangnya masuknya Sulawesi Tenggara. Kita punya bandara. Ada udara, ada laut, ada darat. Nah, oleh karena ini sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada utamanya panitia pelaksana. Alhamdulillah berjalan lancar, sukses. Dan tentu juga caretaker atau pelaksana tugas KONI Kabupaten telah menjalin kerjasama yang baik. Dan tentu saja big box-nya KONI Provinsi, Pak John. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang berlebihan. Usikum wa nafsi wa taqabullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pelantikan malam ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Anindo TV yang telah menyiarkan secara live streaming acara pelantikan pengurus KONI Kabupaten Konawe Selatan. Untuk acara selanjutnya dilanjutkan dengan istirahat dan penutupan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.